Shalom. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua, Damai Sejahtera. Inilah waktunya kita mempersiapkan hati melalui pertobatan dan introspeksi diri, serta saatnya merenungkan kasih Tuhan yang nyata dalam kelahirannya menjadi manusia. Tema Minggu Advent kedua ini adalah menyelamatkan yang terhilang. Karena Allah telah mengasihi kita, maka marilah kita meresponi kasih Allah itu dengan menerima berita firman Tuhan dengan segenap hati, agar kita dapat memaknai Natal tahun ini sebagai pernyataan Allah melalui Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri, kita mulai ibadah minggu ini dengan pujian, sebab Tuhan baik. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan kita masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pertolongan kita ialah dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu Advent pertama ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Nas pembimbing introitus diambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali kita katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih, pengakuan dosa dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu nyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah terjatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengaku dosa kita, doa pengakuan pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu.
dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dosa, dan damai sejahtera bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baruilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Untuk itu, untuk menyambut berita anugerah petunjuk hidup baru, marilah kita memuji Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang
Untuk menyalakan lilin Advent kedua, kami mengundang keluarga yang bertugas. Lilin-lilin Advent masih banyak yang padam, sebagai simbol bahwa kegelapan masih melanda dunia. Namun hari ini, lilin demi lilin akan kita nyalakan, kegelapan akan semakin sirna digantikan oleh cahaya terang. Kami nyalakan lilin kedamaian pada minggu Advent yang kedua ini. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya bab 9 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan sebelum masuk ke ruang sekolah minggu. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita doakan anak-anak sekolah minggu kita. Kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersuka cita Tuhan ketika kami boleh berkesempatan untuk mendoakan para anak-anak kami sekolah minggu. Kami sadar Tuhan,
Kami membutuhkan Engkau sejak dini, bahkan sedini mungkin. Dan kalau saat ini kami boleh melihat anak-anak sekolah minggu kami berdiri di depan-Mu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang kudus dan penuh dengan salam kebahagiaan itu. Tuhan, boleh Engkau turunkan supaya anak-anak sekolah minggu ini boleh mengerti, boleh mengenal Engkau sejak mereka boleh memiliki kesempatan untuk bergaul dengan Engkau. Oleh karena itu kami yakin dan percaya guru-guru sekolah minggu yang sebentar juga akan membawa mereka kebaktian sekolah minggu, kami yakin dan percaya Engkau sudah menurunkan hikmat dan akal budi surgawi kepada guru-guru sekolah minggu, terutama untuk secara sesederhana mungkin boleh menyampaikan firman Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu kami boleh mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu hal yang sangat penting buat kami sejak dini ini sudah boleh mengenal-Mu, bahkan boleh bergaul dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga untuk hikmat dan akal budi surgawi yang sudah Engkau turunkan kepada mereka, terutama kepada guru-gurunya, sehingga mereka boleh pada saat nanti menginjak kepada dewasa, beranjak kepada kedewasaan, dan mereka akan semakin mengerti betapa pentingnya Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan mereka nanti. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kami mengundang ibu-ibu PW yang akan memberikan kesaksian pujian.
Terima kasih kepada Ibu-Ibu PW yang telah menyampaikan kesaksian pujian. Pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Tombor Nenggolan. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Untuk sebentar kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala firman-Mu boleh menerangi hati kami, boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, boleh melepaskan kami dari segala pikiran yang terbelenggu, untuk tidak boleh memuji Engkau Bapa, untuk tidak boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendapatkan satu tuntunan, satu hikmat yang datang daripada Engkau, supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Itulah yang Engkau inginkan, supaya kami pada akhirnya boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami,
dan kami mengerti arah dan tujuan hidup kami, yaitu untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dan percaya hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk hari ini, pagi ini, dalam ibadah raya minggu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dan pertolongan yang baru, sehingga kami memiliki kekuatan dan semakin meninggikan iman percaya kami kepada Engkau, dan pada akhirnya kami boleh melakukan kasih-Mu ya Tuhan, menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengerti, mengenal Engkau Tuhan, dan mendapatkan kuasa yang sudah Engkau sediakan buat kami semua, sehingga mukjizat-mukjizat dalam kehidupan ini tidak dapat kami hindari. Itu memang kami perlukan, tetapi yang terlebih penting kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh layak dan berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah memberikan kuat kuasa dan otoritas untuk hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Boleh Engkau juga memberi kesempatan kepadanya, sehingga sungguh-sungguh hanya firman Tuhanlah yang diberitakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan bacakan nats yang sudah disediakan oleh Sinode untuk kita semua pada minggu ini, yaitu yang terambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai ke-28. Demikian bunyinya. Kalau LAI membuat judul dari perikop ini adalah perempuan Kanaan yang percaya. Itu Alkitab secara umum, tapi kita mendapatkan tuntunan dari Sinode bahwa judul daripada firman Tuhan pagi hari ini yaitu temanya menyelamatkan yang terhilang. Judulnya menyelamatkan yang terhilang, dan saya akan bacakan ayatnya, yaitu dari mulai ayat 21 sampai dengan ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar ayat ini. Walaupun singkat, perikop ini adalah secara singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Dari judulnya saja kita boleh melihat menyelamatkan yang terhilang.
Tapi sebelum kita lebih jauh membahas atau mendengar atau belajar dari firman Tuhan ini, kita boleh memeriksa diri kita sendiri. Apakah saya termasuk daripada orang yang terhilang itu di hadapan Tuhan? Itu kita boleh jawab sendiri, tidak usah harus dinyatakan di sini. Tapi ayat ini, judul ini, temanya ini menyentuh hati saya juga dan hati Bapak Ibu juga. Menyelamatkan yang terhilang. Apakah saya sudah selamat? Apakah saya masih termasuk orang yang terhilang? Seperti orang Kanaan itu. Ya silakan jawab sendiri ya. Tapi kita mau bahas, siapa sih orang Kanaan yang terhilang itu? Siapa sih yang terhilang itu? Termasuk salah satu contoh dalam perikop ini adalah orang Kanaan. Siapa itu orang Kanaan? Kanaan itu adalah daerah di mana Musa berapa ribu tahun yang lalu membawa jemaat menuju kepada satu tempat, satu nama yang dikatakan yang berlimpah susu dan madunya. Ketika itu adalah Kanaan. Yang maaf, Musa hanya melihat dari jauh. Kanaan itu seperti itu loh. Tapi dia tidak turut serta masuk ke dalamnya. Itu kisah yang kita sudah baca. Itu sama-sama di Perjanjian Lama ya, di Keluaran. Tetapi saat ini berbeda. Saat ini Kristus sudah lahir. Bahkan sebentar lagi akan kita rayakan. Ini sudah lilin kedua, berarti dua lilin lagi kita selesaikan Advent keempat. Nah, halnya sangat berbeda. Ketika dulu Perjanjian Lama, Kanaan itu adalah satu daerah yang memang menjadi target untuk umat Allah itu masuk ke Kanaan. Nah, saat ini kita boleh melihat pembacaan kita tadi, ada orang Kanaan, berarti dia bukan umat Allah, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Itu sebabnya tadi di ayat yang terakhir dikatakan, tetapi anjing juga memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang tersirat dalam hati kita ketika membaca ayat ini? Ketika membaca ayat ini, saya belajar juga, turut belajar bahwa masalah keselamatan itu, menyelamatkan yang terhilang itu adalah masalah keselamatan. Tadi saya berkata, apakah saya sudah selamat enggak? Di mana buktinya kalau saya sudah selamat? Bagaimana saya bisa menyelamatkan orang lain kalau saya sendiri belum selamat? Jadi makna firman Tuhan hari ini itu seperti pedang bermata dua. Satu untuk saya sendiri dan satu lagi untuk tugas yang diamanatkan oleh Yesus Kristus dalam amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20-nya, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi kalau kita sudah selamat, berarti kita harus siap memikul tanggung jawab dan melaksanakannya. Untuk apa? Melaksanakan amanat agung itu. Yaitu apa itu? Mungkin di ayat 19-nya itu bukan pekerjaan Bapak Ibu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan Bapak sebagai jemaat biasa, tetapi itu adalah pekerjaan hamba Tuhan. Itulah yang kami lakukan juga, yang saya lakukan juga sampai hari ini. Walaupun saya sudah melayani Tuhan sejak 74 masa muda, tetapi 94 kami baru punya satu pos yang namanya kami buat pos PI. 94. Sekarang 2024, berarti sudah 30 tahun lalu. Itu kami melaksanakan amanat agung. Kenapa? Amanat agung itu bahkan sampai saya angkat itu di dalam kemarin saya mengikuti ujian proposal untuk S3 doktoral, itu menjadi judul tesis saya, disertasi saya.
Judul disertasi saya itu termasuk salah satu diantaranya adalah misi. Misi itu yang menjadi misi utama kita adalah melaksanakan amanat agung. Itu jugalah yang saya lakukan sampai saya boleh memenangkan satu jiwa yang jadinya istri saya. Nah sekarang saya boleh menyelamatkan itu karena saya sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tanpa menerima keselamatan dari Tuhan, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Itu menjadi pertanyaan kita melalui pembacaan ayat ini. Pedang bermata dua tadi yang pertama adalah untuk diri sendiri. Apakah saya sendiri sudah selamatkah? Bagaimana kalau saya belum yakin saya selamat, lalu saya bisa melaksanakan amanat agung? Rasanya seperti mustahil. Ya kan? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita belum mengenal kasih itu belum ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita? Contoh kecil, guru, karena dia sudah lebih dulu belajar, baru dia bisa mengajari. Nah seperti itu mata yang kedua, pedang bermata dua itu. Nah bagaimana kita bisa tahu kita sudah diselamatkan? Nah, ini merupakan satu kesaksian. Dalam kesaksian hidup Bapak Ibu, apakah yakin Bapak Ibu sudah menerima keselamatan dan sudah diselamatkan? Cara untuk checking pointnya gampang, sebenarnya sangat mudah. Mudahnya bagaimana? Contoh misalnya mudahnya begini ya, contohnya itu saya buat istilah dengan beragama, mengalami Tuhan, dan menjadi orang bertuhan. Bapak Ibu, agak susah ya, agak berat ya. Pak Nenggolan yang sederhana aja lah. Kenapa susah amat sih? Orang beragama itu emang kenapa rupanya orang baru hanya beragama saja? Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, orang beragama itu beda dengan orang bertuhan. Beda nggak? Beda dong. Orang beragama paling dia hanya bisa menjalani ritual saja. Tapi Tuhan tidak hadir di sana. Itu bedanya dengan kita orang Kristen. Ada Roh Kudus yang hadir. Yang Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir dalam orang Kristen, sehingga beda dengan agama lain. Kita boleh mengalami Tuhan. Yang kedua, jadi kita bukan hanya orang beragama, tetapi kita menjadi orang yang sudah mengalami Tuhan. Itulah salah satu bukti kita sudah diselamatkan, sudah mengalami Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mengalami Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sendiri? Sudah apa belum? Bapak Ibu yang boleh jawab sendiri. Kalau sudah mengalami Tuhan, itu sudah salah satu contoh menjadi pegangan untuk kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, untuk bisa menyelamatkan orang lain, kita membutuhkan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Satu. Yang kedua, kita baru bisa menyelamatkan orang terhilang seperti orang Kanaan ini sehingga terjadi mujizat kalau kita sudah menjadi orang bertuhan. Orang-orang bertuhan itu apa sih? Yang sudah hadir dalam kehidupan kita dan sudah menjadi alat kuasa yang sudah Tuhan kita terima dari Tuhan, sehingga kita begitu berdoa kepada seseorang yang berdosa supaya diampuni dosanya, kita sudah mampu menyelamatkan orang itu. Lewat doa kita, kesalahan orang itu ataupun dosa-dosa orang itu boleh diampuni oleh Tuhan lewat kuasa doa itu. Jadi pekerjaan itu sebenarnya bukan hanya pekerjaan firman Tuhan, bukan hanya pekerjaan pendeta. Kita juga semua bisa melakukan ayat ini, menyelamatkan orang yang terhilang. Syaratnya adalah, saya ulangi lagi, ada 3. 1, kita sudah menjadi orang yang beragama Kristen, bukan agama yang lain loh ya. Kita tidak bicarakan agama orang lain.
Di sana tidak ada keselamatan, tidak menjadi fokus utama keselamatan. Mereka hanya menjalani ritual-ritual agama saja. Ritual agama. Mengalami Tuhan enggak? Orang di sana tidak ada juru selamat, gimana? Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa juru selamat? Itu sebabnya tadi waktu kita berdoa sekolah minggu, supaya mereka mengenal Yesus sejak dini, supaya bergaul dengan Yesus pada akhirnya. Karena itulah yang membawa kepada keselamatan itu. Itulah yang membawa kepada mereka bukan hanya sekedar beragama, tetapi orang yang sudah mengalami Tuhan. Contoh kira-kira orang yang mengalami Tuhan itu kira-kira gimana? Bapak Ibu masih ingat gak zaman KKR? Kira-kira 10 atau 15 tahun lalu. Marak di mana-mana KKR. Salah nggak? Nggak salah. Bagus nggak? Ya bagus. Ini namanya KKR, kebaktian kebangunan rohani. Masih ingat kah? Atau panjangannya pun sudah lupa barangkali ya? Enggak ya. Nah, apa yang terjadi pada KKR itu? Banyak orang yang maju ke depan, atau sebelum maju ke depan, saya masih ingat dulu di Kemayoran ketika hamba Tuhan yang datang dari Amerika, namanya saya lupa. Tapi sebelum dia hadir pun aroma kuasa mujizat hamba Tuhan itu sudah terasa. Dahsyat banget tuh. Belum, kalau saya ingat itu salah satu lagi Reinhard Bonnke. Hamba Tuhan ini terkenal menghidupkan orang mati sudah beberapa kali, bukan hanya sekali. Ya mohon maaf kalau saya baru sekali. Selebihnya karena saya mengimani sebagaimana yang engkau kehendaki. Itu kalimat itu selalu nempel di hati saya, itu terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang terakhir. Sebagaimana yang engkau kehendaki. Nah, saya pernah menghadapi orang anak muda mati di Kelapa Gading. Kebetulan saya ada di sana, tapi ketika saya berdoa di sana, Tuhan nggak gerakkan saya apa-apa. Jadi saya nggak berani bertindak, semau saya nggak bisa. Tapi ketika satu saat tahun 75, waktu saya masih anak muda, dari malamnya saja saya sudah 3 kali bermimpi, dan mimpi saya terakhir ketika itu saya masuk ke satu rumah dari belakang karena becek dan orang banyak di luar, saya anak muda, saya malu, jadi saya masuk dari belakang. Ketika saya celana saya masih celana dinas pegawai Pemda DKI, saya gulung celana saya karena becek, saya mau masuk ke rumah itu. Tapi sebelum saya masuk ke situ, ketika saya mendengar kabar bahwa Pak Situmeyang itu dari jam 8 sudah mati loh, sudah nggak ada. Saya tiba di tempat jam 4 sore. Lalu ketika saya mendengar berita itu, lalu Tuhan gerakkan saya berdoa. Ketika saya berdoa, apa yang saya lihat? Tuhan kasih penglihatan bahwa saya lihat satu pohon yang masih belum begitu besar, tapi daunnya kincup semua, ranting-rantingnya karena dililit oleh ular. Lalu dalam penglihatan itu saya tengking ularnya, kepalanya, lalu ularnya pergi, daunnya mekar lagi. Waduh, dalam hati saya ketika itu hikmat yang datang kepada saya adalah, wah ini tugas ini. Begitu saya ingat tugas, teringat saya mimpi tadi malam. Lalu saya menghampiri rumah orang itu dari belakang-belakang. Begitu saya mau masuk ke dalam rumah karena becek, saya gulung celana kaki saya, masih celana dinas Pemda DKI itu. Mimpi saya tadi malam seperti ini. Saya masuk ke satu rumah dan lipat kaki celana, masuk dari belakang-belakang karena becek. Persis banget situasinya seperti itu. Jadi itu saya rasakan menjadi tuntunan yang Tuhan kehendaki, yang akan saya lakukan. Ketika saya masuk ke rumah itu, di depan, namanya orang Batak ya, begitu orang meninggal itu sudah banyak yang hadir di depan-depan itu. Lalu saya masuk dari belakang, saya bertemu dengan ibu nyonya rumah, saya
berbincang-bincang sebentar mengenai Alkitab, dan kebetulan saya tanya ada Alkitab, ada. Lalu saya buka, loh ada satu umat Israel, ada yang salah ini. Oh berarti ini rumah orang Israel, orang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi punya salah ada 3. Sehingga ketika itu saya tanya ibunya, ibu pernah punya salah enggak? Ada. Apa Pak salahnya? Ya bingung lah, baru ketemu dengan orang tanya salah. Ya bisa kira-kira kita tahulah bagaimana tanggapan ibu rumah tangga. Ini orang siapa sih nggak dikenal, tahu-tahu nanya salah. Kira-kira bisa diterima enggak? Tapi saya nggak khawatir itu, karena saya dalam hati saya melaksanakan tugas yang saya dapat melalui penglihatan tadi. Dan doa saya malam itu, saya dapat mimpi ada 3 kali. Saya lihat ada lensa di dinding seperti ini. Saya angkat tangan saya, semoga kau diampuni Yesus. Gajahnya mati. Muncul lagi 1 gajah lagi, semoga kau diampuni Yesus. Mati lagi gajahnya sampai 3 kali. Tapi yang keluar, semoga kau diampuni Yesus. Apa maksudnya? Saya juga nggak ngerti. Ketika saya terima mimpi itu, ya udah saya jalani aja dulu gitu. Tahu-tahu sore itu, tadi malam mimpinya dan sore itu kejadiannya, setelah kira-kira jam 4 itu, saya tanya, ibu punya salah apa? Alkitab ini katakan ibu punya salah 3 kali. Loh salah apa? Ya dia bingung kan. Saya tanya, apakah bapak ibu pernah ke dukun nggak? Oh iya, Dek. Ya saya masih anak muda, jadi panggil adik lah sama dia ya kan. Oh iya Dek. Kami 2 kali ke Sukabumi ke dukun, yang 1 lagi kepada Larang. Wah, sekarang begini Bu, ibu sekarang bertobat, kita berdoa dan jangan lakukan lagi. Kita berdoa. Itu selesai berdoa, saya hampiri Pak Situmeang yang terbaring itu, yang sudah terbujur gitu ya. Lalu Tuhan gerakkan saya melalui hikmat, minta air segelas kecil, air putih. Kasih air, lalu saya celupkan 3 tangan saya ke air itu. Celupkan situ. Lalu saya oleskan ke bibirnya, semoga kau diampuni Yesus. 3 kali, semoga kau diampuni Yesus. 3 kali. Ketiga, semoga kau diampuni Yesus. Saya lihat jam 4:30, Pak Situmeangnya bangkit hidup lagi coba. Bagi saya itu satu hal yang sangat luar biasa, pengalaman yang aneh. Tapi pasti karena Yesus juga menghidupkan orang mati. Bahkan Lazarus sudah 4 hari di kuburan. Yesus dengan saudara-saudaranya Lazarus itu, Maria Magdalena itu, memanggil Lazarus keluar. Bisa bangkit, dan dengan kain kafan dia terhuyung-huyung mendapatkan Yesus di luar. Kuburan zaman dulu itu bukan seperti kuburan zaman sekarang sudah ditimbun dengan tanah, enggak. Itu hanya kuburan kosong, ruangan kosong yang terdiri dari batu-batu semua. Di situ dibaringkan orang mati itu, lalu ditutup dengan batu. Jadi bukan seperti sekarang, tapi kain kafannya tetap. Jadi yang yang kita kembali ke konteks adalah seperti itu terjadi kuasa. Jadi nggak usah heran, kembali kepada 3 tadi persyaratan itu, mengalami Tuhan itu belum tentu menjadi orang bertuhan. Jadi ada satu tingkatannya. Apakah bagaimana cara memeriksa saya sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan belum? Sudah atau belum, supaya saya bisa menyelamatkan orang lain, sama seperti menyelamatkan yang terhilang. Ya kita paling tidak punya 3 kriteria tadi menjadi alat pengukur kita, titik tolak kita untuk kita bisa lakukan tema ayat ini. Karena tema ayat ini bukan hanya berlaku untuk para pendeta, tetapi untuk kita semua. Amin. Jadi tugas untuk menyelamatkan yang terhilang ini bukan hanya tugas pendeta. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan tema ini? Tadi saya ulangi lagi, yang pertama, kita boleh mengukur diri kita. Apakah kita hanya masih orang beragama? Kalau belum, ya bertobat supaya nanti Tuhan beri kesempatan dan waktu mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan, saya contohkan tadi, waktu KKR itu banyak orang datang, ditumpang tangan sama pendetanya, pada bergelimpangan, geletak, ya kan?
Masih ingat nggak peristiwa-peristiwa semacam itu? Tapi yang paling penting buat kita bukan tergeletaknya. Karena kriteria itu baru mengalami Tuhan. Apakah kita bisa dengar ada orang yang setelah mengalami Tuhan menjadi orang-orang yang bertuhan? Artinya orang-orang yang bertobat setelah mengikuti KKR. Atau yang sakit disembuhkan. Pada umumnya yang sakit itu sudah sembuh ketika KKR itu, tapi sakit lagi. Karena apa? Karena orangnya sendiri harus sudah sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidupnya, sehingga dia bukan hanya sekedar mengalami Tuhan, tapi ada tingkatan yang terakhir adalah menjadi orang yang bertuhan. Bapak Ibu kira-kira bisa nangkap nggak kira-kira orang berbeda, orang bertuhan, mengalami Tuhan dan beragama? Orang beragama ya nggak usah jauh-jauh lah, saudara sepupu kita itu ya turunan Ismail itu kan Ishak panggil abang sama dia kan? Panggil abang nggak? Ya panggil abang lah. Anak tertua dari Abraham, walaupun ibunya beda. Ya kan? Kalau orang Batak itu, kalau misalnya Abraham itu nenggolan, ya Ismail juga nenggolan kan? Ya enggak? Orang Batak loh. Ya kan? Jadi Ishak misalnya Abraham bapaknya marga nenggolan, Ishak juga nenggolan kan? Berarti Ismail ya nenggolan juga. Cuman maknya beda. Jadi saudara sepupu kita itu. Jadi abang kita itu. Jangan kita anggap meremehkan mereka. Abang kaunya itu, kata orang Medan. Iyalah. Jadi kalau mereka hanya sebatas orang beragama, maaf nih. Orang beragama, wah rajin kali mereka. Kalah kita. Mereka 5 kali sehari jungkit. Tapi mereka ada keselamatan enggak? Mengalami Tuhan enggak? Enggak. Ketika mereka mau mengalami satu kuasa mujizat, mereka lari kemana? Ke kiai, ke dukun, kemana. Bukan ke Tuhan. Karena mereka enggak mengenal Tuhan. Hanya mereka mengenal Nabi saja. Kalau kita beruntung menjadi orang Kristen. Tuhan sendiri turun ke dunia. Nah, dalam rupa Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Itu hebatnya orang Kristen tuh. Beruntunglah kita menjadi orang Kristen. Karena Yesus sendiri yang cari kita, yang menyelamatkannya. Kita ini sudah terhilang. Tapi ketika kita menerima Yesus, kuasa itu, hadirat Yesus kembali menyapa kita. Dan kita boleh menjadi layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan loh. Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Wah, hebat banget. Jadi anak Tuhan itu supaya menjadi apa? Menjadi orang bertuhan maksudnya. Tidak hanya sekedar mengalami Tuhan. Berat ya ayat ini ya. Berat ya. Tapi bagaimana? Ini judulnya seperti ini, larinya kemana? Saya lihat pada aduh susah nerimanya. Aduh Pak Nenggolan kok berat-berat banget sih. Jangan gitulah Pak Nenggolan. Tapi gak apa-apa, kita bawa santai aja. Yang penting pengertiannya kita dapat hari ini lewat ayat ini. Kesimpulannya adalah, maukah Bapak Ibu menjadi orang bertuhan? Ya mau dong. Gimana sih Pak Nenggolan, jangan tanya lah. Itu target saya gitu jawabnya kan. Nah bagaimana supaya menjadi orang bertuhan? Ya harus mengalami Tuhan dulu dong. Mengalami Tuhan itu yang pertama saya mengalami Tuhan dalam hidup saya ketika saya masih kelas 1 SMA. Luar biasa ya. Kelas 1 SMA. Itu sebenarnya saya sekolah minggu itu saya sangat senang dapat kesempatan mendoakan anak sekolah minggu itu. Itu pengalaman saya juga. Ketika saya kelas 6 SD, di situ saya mengenal pertama kali Yesus menjadi sahabat. Itu dulu ada buku namanya buku Sahabat yang Kekal. Kelas 6 SD saya tahun berapa tuh? 60. Ya kan? Kelas 1 SMP 61. Jadi Sahabat yang Kekal itu isinya apa?
siapakah sesamaku manusia? Ternyata dalam buku itu saya temukan orang Samaria juga ketika ketemu orang kecelakaan di sarang penyamun itu, dia dikatakanlah masa kini dirampok, tapi imam kepala lewat, orang Lewi, suku Lewi lewat, tapi orang Samaria menghampiri orang yang terluka itu dan dia angkat ke keledainya, dia titip di hotel dan dia rawat, dan dia janji sebagai pemilik penginapan itu untuk membayar biaya-biaya untuk menyelamatkan orang itu. Coba itu, orang Samaria ternyata. Jadi orang Samaria itu sampai hari ini pembacaannya sama. Orang yang terhilang itu adalah ternyata orang Kanaan dalam pembacaan ini. Tetapi anjing juga memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Wah, dia samakan dirinya seperti anjing di hadapan Yesus. Itu sebabnya Yesus sangat menghargai imannya. Sehingga Yesus menjawab, jadilah, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Artinya apa? Sembuh. Dia datang, Yesus anak Daud, tolonglah aku, anakku sekarang sedang kerasukan dan sangat menderita, sangat parah gitu. Murid-muridnya, ngapain sih ibu ini teriak-teriak, udah pergi aja lo, gitu kan. Tapi enggak, Yesus enggak seperti itu. Dia mau, udah, malahan dia bikin satu pertanyaan, apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus mentes ibu itu, kira-kira gimana kalau aku ngomong begini? Itu kan kata-kata testing itu sebenarnya. Lalu ibu ini menjawab, hai ibu, sampai Yesus bilang, wah besar kali imannya. Ya tapi ya kan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba, begitu merendahkan dirinya dia di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting buat kita. Maukah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya? Kita manusia, tapi kita merendahkan diri seperti anjing coba di hadapan Tuhan. Mau enggak kita seperti itu? Itu ternyata salah satu syarat juga untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Mengalami Tuhan. Contohnya mengalami Tuhan ini, mengalami Tuhan itu apa? Ibu ini mengalami Tuhan enggak dia? Artinya kuasa Tuhan dia rasakan ketika dia mau datang menyembah Yesus. Dia merendahkan diri seperti anjing. Sampai Yesus bilang, besar, hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Coba itu. Syaratnya, maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Itulah syarat untuk kita bisa mengalami Tuhan. Ibu ini orang Kanaan loh, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen ini, bukan orang Batak, bukan. Tapi orang Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami Tuhan. Inilah yang namanya mengalami Tuhan. Sebab belum tentu dia bisa bertobat jadi anak Tuhan loh. Alkitab nggak mencatat kan. Tapi yang Alkitab catat, dia inilah yang namanya mengalami Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri? Itu pertanyaannya hari ini. Bagus banget firman Tuhannya. Berbahagialah kalau menjadi jemaat persekutuan. Ternyata Tuhan sangat sayang dan siap untuk memberkati Bapak Ibu hari ini lewat firman Tuhan. Berkatnya turun sehingga Bapak Ibu boleh merasakan, oh iya ya, aku memang harus mengalami Tuhan dalam hidup ini. Firman Tuhan menegur saya hari ini. Berarti Tuhan sayang. Kalau kita dibiarkan, ya udah sama aja dengan orgil lagi. Orang gila di hadapan itu kan sudah nggak diperhatikan Tuhan lagi, namanya sudah jadi begitu. Kalau kita masih orang yang disayang Tuhan, manfaatkan kesempatan hari ini. Kita diberi kesempatan untuk apa? Mengalami Tuhan. Suatu saat kita berjumpa lagi, saya akan tanya, Bapak Ibu gimana? Sudah mengalami Tuhan kah? Oh sudah dong Pak Pendeta khotbah begitu, masa kita nggak bisa merespon? Kami ini sudah menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan loh Pak Pendeta.
Waduh, bagus banget kan. Lalu saya akan tanya pertanyaan berikutnya, kalau saya diberi kesempatan lagi, Bapak Ibu sudah menjadi anak Tuhan belum? Supaya makin indah pertemuan kita itu antara jemaat dengan hambanya itu semakin erat. Karena menjadi itu anak Tuhan, menjadi orang bertuhan itu berarti sudah terjalin apa? Hubungan yang intim kita kepada Tuhan. Kira-kira sudah nyampe nggak ke sana? Ada yang sudah nyampe nggak ke sana? Kita ini sudah menjadi anak Tuhan. Kita ini sudah menjadi orang bertuhan. Itu loh tujuan kita. Jadi kalau ditanya, rajin kali kau ke gereja. Apa yang kau lihat di sana rupanya? Apa sih yang kau dapat di gereja rupanya? Kau rajin kali pun ke gereja. Sekalipun nggak bisa kau lihat nggak ke gereja. Jangan cuman nggak bisa jawab. Apa yang kau cari di sana? Begitu ada pertanyaan seperti itu, astagfirullah. Astagfirullah. Ini kebiasaan ini mentang-mentang party house itu orang Betawi. Apa itu party house itu? Party jabu. House itu kan rumah bahasa Inggris kan. Nah, orang Batak bilang kalau istrinya itu menjadi party jabu. Party house, udahlah. Kayaknya party jabu, enggak, party house. Nah, kan lebih keren kan dikit kan. Orang Batak, orang Kristen itu seneng yang keren-keren gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kita berjumpa nanti gimana? Apakah kemesraan kepada bergaul dengan Tuhan itu sudah semakin intim dengan Tuhan kah? Nanti jawabnya, nanti bebas jawabnya. Tapi itulah target kita sebagai orang Kristen. Paling tidak kalau ada pertanyaan, rajin kali kau ke gereja, kau dapat apa sih rupanya? Paling tidak kita bisa jawab, loh aku datang ke gereja itu rumah Tuhan. Jadi kalau kita datang ke rumah Tuhan, kalau saya mau datang ke rumah Bu Riana, mau berjumpa dengan siapa? Bu Riana lah dengan suami kan. Kalau ada orang datang ke rumah kita, mengapain dia datang ke rumah kita? Apakah sebagai tamu tak diundang? Enggak lah. Kalau datang, saya mau datang ke rumah Pak Nenggolan, maksudnya untuk apa? Mau datang ke rumah saya, mau jumpa dengan saya kan? Nah kalau kita mau datang ke rumah Tuhan, mau ketemu dengan siapa? Pak pendetanya? Ya enggak lah. Sebenarnya kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kalau ada orang bertanya, begitu keluar dari gereja, pintu gereja, ada orang nanya, tadi firman Tuhannya apa ya? Apa ya? Aduh aku lupa juga. Astaga, jangan begitu. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, berarti firman Tuhannya melekat dalam pikirannya, melekat dalam hatinya, melekat dalam rohnya, rohnya terbangun. Itu orang yang berjumpa dengan Tuhan, melihat wajahnya. Aku memberkati, Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya. Kan berkat terakhir kan seperti itu. Itu tandanya kita datang ke rumah Tuhan itu, ke gereja ini disebut rumah Tuhan, karena di sini ini menjadi milik Tuhan dan Tuhan yang punya rumah ini, sehingga hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Sehingga kita kalau mau datang ke gereja, kita mau berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Tuhan. Itu maksudnya. Simple ya sebenarnya. Enggak susah ya. Bisa diterima kan? Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Nanti saya akan setelah memuji Tuhan, saya akan masuk dalam doa syafaat. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau menghadap hadirat-Mu dengan membawa beberapa pokok doa kami saat ini. Yang pertama adalah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wapres Prabowo Subianto dan Gibran, serta jajaran Kabinet Merah Putih, kiranya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Polri dan TNI sebagai garda terdepan keamanan negeri ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk perdamaian di Ukraina dan Rusia dan Israel, negara-negara Timur Tengah, dan juga bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini. Biarlah Engkau turun tangan untuk boleh menolong mereka ya Bapa, sehingga perdamaian itu sungguh-sungguh terjadi dan masyarakat Indonesia yang tertimpa malapetaka bencana alam Tuhan, boleh Engkau pulihkan keberadaannya sehingga kembali mereka boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk jemaat GKOI pengutusan ini Tuhan. Kalau ternyata ada yang sakit dan masuk dalam masa pemulihan, kami tidak tahu apa sakit mereka, tetapi yang kami tahu adalah iman kami turut merasakan betapa penderitaan orang-orang sakit itu memerlukan pemulihan dalam hidupnya. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ibu Endang Sujarjono, Ibu Adriana, Ibu Ratna Tauruk, Ibu Duta Anggraini, Ibu Ati, Ibu Yuli. Biarlah semua itu kami mau serahkan dalam doa kami kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau turun tangan untuk melawat mereka, menjamah mereka, bahkan memberi kesembuhan buat mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan. Bapa, sebagai manusia kami tidak pernah luput daripada pergumulan, tetapi kami juga Tuhan mengucap syukur untuk setiap pergumulan yang datang, karena lewat pergumulan itu sendiri, baik itu pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, teman hidup dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bagaimana salah satu cara Tuhan untuk memberkati setiap kami yang ada dalam pergumulan itu, sehingga
kehendak dan rencana Tuhan semakin nyata dalam hidup kami melalui pergumulan yang ada. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kekuatan seperti 1 Korintus 3 ayat 10. Engkau tidak akan pernah memberikan pergumulan melampaui batas kemampuan kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat usia emas diberikan kesehatan dan tetap semangat. Kami tahu umur adalah di tangan-Mu. Dan umur panjang bukanlah menjadi patokan diberkati atau tidak. Tetapi apakah umur yang Tuhan berikan kepada kami juga termasuk dalam rencana Tuhan, sehingga melewati umur yang ada kami boleh menikmati sukacita surgawi yang sudah Engkau sediakan untuk setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan di tempat ini. Tuhan, gereja ini adalah rumah-Mu. Tuhan, ini adalah tempat-Mu untuk jalan memberkati kami Tuhan. Itu sebabnya kami tetap melakukan kepercayaan pelayanan yang Engkau berikan kepada gereja ini Tuhan, supaya tetap menjadi para pelayan di KKI Persekutuan ini, Bapak Ibu Ratna sebagai gembala sidang dan para majelis dan aktivis diberikan kesatuan hati dan kerendahan hati. Engkau sangat senang dengan kalimat ini Tuhan, diberi kesatuan hati. Hanya rambut boleh berbeda, tetapi yang mempersatukan kami ialah sehati sepikir di dalam Kristus. Itulah yang boleh menyatukan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh sebagai pelayan-Mu di tempat ini adalah orang yang pertama yang boleh menunjukkan kerendahan hati dalam kehidupan mereka, sehingga kerendahan hati itu boleh nyata menjadi acuan daripada jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kerendahan hati dan kesatuan hati di antara para majelis di tempat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk Ketua Sinode kami di GKU ini, Bapak Ronald Manalu, dan seluruh jajarannya di MPS, supaya Tuhan tetap turun tangan bekerja bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh layak mendapatkan berkat pertolongan sukacita surgawi yang Tuhan sudah sediakan untuk sinode kami. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk khusus jemaat yang berulang tahun minggu ini, Ibu Sylvia Bernard Sumanti, pada tanggal 7 Desember yang lalu kemarin ya. Kami berdoa Tuhan supaya ulang tahun minggu ini, ulang tahun kali ini boleh menjadi semakin merasakan berkat yang menyelimuti kehidupan mereka, sehingga ibu ini akan semakin boleh mengucap syukur atas sukacita yang dialami dalam hidup ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja RT 01 dan RW 08, RW 06 ini, RW 06B, dan lingkungan tempat tinggal jemaat, supaya Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak di surga. Doa dan ucapan syukur ini ya Tuhan, boleh kami naikkan sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sana. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita memberikan persembahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara kita mengantarkan persembahan ini, kita memuji Tuhan, kasih-Mu mempesona. Menggetarkan hatiku, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati, kami mohon terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita tutup ibadah Minggu Advent ini, hidup bertekad terus di dalam iman bersama, terus memelihara kesehatan. Marilah kita naikkan puji Tuhan, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Jemaat, silakan berdiri. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelas
menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan saudara-saudari, mulai daripada saat ini juga, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat 8 Desember 2024. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Tombor Nainggolan yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Bapak. Yang kedua, terima kasih untuk jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, perayaan Natal GKOI Persekutuan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Waktu pukul 17.00 dan akan dilayani oleh Pastor Nicholas Dieter. Yang keempat, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Yang kelima, pemberitahuan kepada panitia Natal. Setelah ibadah akan diadakan rapat terakhir, dimohon kehadirannya. Demikianlah tambahan warta jemaat minggu ini. Untuk selengkapnya, jemaat dapat membaca di lembaran warta jemaat yang disediakan di meja depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.